Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Aula perunggu itu kosong. 16 tiang perunggu besar terhuyung-huyung dan menopang bagian atas aula. Setiap kolom perunggu ditutupi dengan pola mistik Shinto, dan pola ini semua bersinar pada saat ini, dipenuhi dengan atmosfer terlarang. Di depan pilar perunggu di ujung aula terbesar, seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota Tao duduk bersila, memegang cakram giok hitam yang berputar di tangannya. Tangan. Pola misterius Shinto pada pilar perunggu terus mencair dan menghilang. Ledakan. Sesosok berguling ke tanah, berteriak seperti babi. Ini adalah pria perkasa dengan jubah piton, dengan rahang burung layang-layang dan janggut harimau. Pria tua dengan mahkota Dao memegang cakram giok hitam di tangannya tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap gerbang kuil. Saya melihat seorang pria muda berjubah hijau, sisiran, berjalan masuk. Dia memegang buku yang penuh dengan aura kacau di satu tangan, seolah-olah dia membawa batu bata, dan seluruh tubuhnya melepaskan fluktuasi kultivasi yang termasuk dalam level dari Raja Abadi. Siapa kamu sampai berani menerobos area terlarang yang ditinggalkan oleh Dewa Penghancur? Pria tua Dao Guan bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam, wajahnya muram seperti air. Suyi menatap 16 pilar perunggu di aula, lalu mengalihkan pandangannya, dan akhirnya melihat piring giok hitam di tangan lelaki tua Tao itu. Dia dengan serius berkata, jika saya tidak salah, 16 pilar perunggu ini seharusnya menjadi gerbang penjara yang ditinggalkan oleh Dewa Sunyi Surgawi. Dan harta karunnya, di tanganmu adalah kunci untuk membuka gerbang penjara, kan? Pria tua Tao itu mengerutkan kening dan berkata, karena Yang Mulia tahu bahwa tempat ini dipesan oleh Tuan Tianzun, tetapi kamu masih memaksa masuk, kamu tidak punya khawatir dihukum oleh Tuhan. Suyi tersenyum dan berkata, aku di sini, menurutmu aku masih takut? Pria tua Dao Guan tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, dia mengangkat piring batu giok hitam di tangannya dan melemparkannya ke pria berjubah piton, sambil berkata, kamu datang untuk membuka gerbang dewa penjara, saya dan rekan Taoisu ini memiliki obrolan pribadi. Suyi kaget, orang tua ini sudah melihat identitasnya. Saat pikiran ini muncul di benak saya, cahaya hitam tiba-tiba meledak. Senyap, secepat listrik. Hampir bersamaan, tubuh lelaki tua bermahkota itu tiba-tiba membengkak dan menjadi lebih besar, otot-ototnya meregang, jubahnya robek, dan tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa hitam setinggi 9 zang. Sosok kekar muncul dengan kecemerlangan dewa hitam yang mengerikan, kekuatan milik kelas Taihe, dan kemudian menyapu aula dengan keras. Bunuh. Perut dan bunuh. Serangkaian aksi sekaligus. Suyi mengangkat ujung jarinya dan menekannya. Ledakan. Cahaya hitam itu pecah dan berubah menjadi hujan cahaya. Pada saat ini, lelaki tua yang berubah menjadi kera raksasa hitam itu sudah meninju dan membunuh. Kekuatan yang menakutkan. Suyi berdiri di sana dan tidak bergerak, ekspresinya setenang air, dan dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan meledak dengan pukulan, tetapi diblokir dengan satu kaki di depan Suyi. Mencermati dengan seksama, kekuatan tak terlihat berputar di sekitar tubuh Suyi, dan juga memblokir pukulan tirani ini dengan mudah. Tidak dapat merusak pelindung tubuh Daolite, tentu saja tidak dapat mengguncang Suyi. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan pupil matanya mengerut. Dia berteriak pelan, mengangkat tinjunya, dan melontarkan ratusan pukulan dalam sekejap. Membakar gunung dan mendidihkan laut, Taihe Order ada di wilayah yang sama. Anda bisa mengenai 3 kaki di depan Suyi, tetapi semuanya terhalang, dan itu hancur menjadi hujan cahaya menyilaukan yang menyebar. Dan dari awal hingga akhir, Suyi tidak bergerak sama sekali, hanya saling memandang dengan tenang, dengan sedikit ironi di matanya. Pria tua itu sangat marah, dan warna kejam tiba-tiba muncul di matanya. Dentang. Tongkat emas panjang muncul di telapak tangannya, dan dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Suyi mengangkat alisnya sedikit, mengulurkan tangan kanannya, dengan mudah meraih tongkat panjang emas, dan kemudian memutar pergelangan tangannya. Ledakan. Tongkat emas panjang ditangkap oleh Suyi. Dan mulut lelaki tua itu terbelah, dan sosok itu terguncang ke samping. Dia ngeri,
dan dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ketika dia berhadapan dengan Raja Abadi, peringkat harmoni tertinggi seperti itu mungkin sangat tak tertahankan. Ledakan. Sebelum dia sempat bereaksi, Sui membanting tongkat panjang berwarna emas itu dan menghempaskan tubuhnya setinggi 9 kaki ke udara. Di tiang perunggu di kejauhan, seluruh aula bergetar. Pria tua itu batuk darah dengan hebat dan wajahnya sepucat kertas. Dan Sui mengangkat tangannya dan melemparkannya. Tongkat emas panjang berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar. Di ujung aula, pria parubaya berjubah piton sedang menjalankan piring dewa giok hitam, dan tiba-tiba matanya perih, lalu seluruh seseorang ditembus oleh tongkat emas panjang sekitar 10 kaki panjangnya. Tubuh meledak. Lempeng dewa giok hitam terlempar ke udara, dan ditangkap oleh Sui dari udara. Menyaksikan semua ini, wajah lelaki tua itu pucat pasi, dan pikirannya membara. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang dia hadapi? Dia sama sekali tidak bisa melawan karakter kelas Taihe. Bagaimana cara menggunakan harta ini? Sui melangkah di depan lelaki tua itu dan berkata, "Katakan padaku dan biarkan kamu mati lebih bahagia." Pria tua itu menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, "Ini adalah kunci untuk membuka penjara surgawi ini, apakah kamu masih berencana untuk menggunakannya? Siapa yang melayani para dewa dari dunia yang sunyi? Bisakah utusan itu dibebaskan?" Sui berkata, "Kamu benar." Pria tua itu tercengang dan menatap Sui dengan tak percaya. Sui bermain dengan piringan batu giok hitam dan berkata, "Hal semacam ini hanya dapat menenangkan jika kamu mengendalikannya dengan tanganmu sendiri, bukan?" Sudut bibir lelaki tua itu berkedut, dan berkata, "Karena kamu ingin bunuh diri, kenapa aku tidak bisa membantumu?" Berbicara, dia mengeluarkan jimat giok emas, metodenya tercatat di dalamnya. Sui mengambil jimat giok emas, tetapi tidak segera melihatnya, tetapi bertanya, "Kamu telah berada di sini selama 2 bulan, apakah kamu sudah mengumpulkannya?" "Semua harta yang tersisa di gunung." Pria tua itu terkejut. Di tempat di antara alisnya, sebuah lubang darah muncul, dan dia berbaring di tanah, matanya tiba-tiba membulat, jelas tidak mau mati. Dan di sekujur tubuhnya, kulitnya retak-retak sejengkal, dan darah mengalir keluar seperti lahar terbakar, yang segera mewarnai tanah menjadi merah. Ketika kematian sudah dekat, kamu masih ingin menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan diri sendiri dan binasa bersamaku. Ini konyol. Sui menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa nafas lelaki tua itu tidak benar, jadi dia tidak ragu untuk membunuhnya di tempat. Melangkah maju, Sui mengeluarkan cincin penyimpanan dari lelaki tua itu. Di dalam ring, ada gunungan harta karun yang tersembunyi. Sekilas, biarkan Sui mengenali puluhan harta perilangka di tingkat Taijing, serta semua jenis ramuan Taijing. Dan ketika Sui menyaring dengan hati-hati, mau tak mau dia merasakan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Harta karun ini seperti mengosongkan harta karun paling atas. Yang paling dibesar-besarkan hampir tidak ada yang biasa-biasa saja. Atau sesuatu yang telah punah selama bertahun-tahun di negeri dongeng. Atau harta Taijing yang langka dan berharga. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa gunung harta karun ini pastilah peninggalan dari Gunung Lingsu. Hanya saja pembangkit tenaga listrik Taijing dari Bixiao Xiangwong ini menghabiskan waktu 2 bulan untuk mengumpulkannya satu per satu. Tapi pada akhirnya, Sui lebih murah. Terutama di antara harta karun ini, sebenarnya ada pot, jeli ilahi emas misterius, yang beratnya 10.000 kati, yang membuat Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Jeli emas misterius. Ini adalah jalan besar dengan harta karun besar di tingkat Taijing. Sedikit saja dapat membantu karakter tingkat Taiwu membangun fondasi jalan yang paling stabil. Selain itu, ini juga dapat membantu karakter tingkat Taihe memadatkan api Dao dan menyempurnakan ranah Dao. Itu juga dapat membantu karakter peringkat Taixuan untuk mencium cahaya ilahi asli di dalam jiwa. Sebelum era air terjun abadi, pasta ilahi Xuanjin juga dikenal sebagai salah satu dari 7 harta karun Taijing, mewakili artefak spiritual tertinggi di tingkat Taijing. Dan sekarang, sirup emas misterius yang terkandung dalam labu penuh dengan puluhan ribu kati.
Latihan seumur hidup Wang Ye mengumpulkan dan mengumpulkan, jeli ilahi emas misterius sama sekali tidak banyak. Tidak heran Li Fuyu mampu mengajar 4 murid Taijing yang tiada taranya, dengan harta surgawi untuk berlatih, He Chou tidak dapat melakukan perbaikan dao teratas. Su Yi menghela nafas dan berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari harta yang tersisa dari Gunung Lingsu. Su Yi merasakan sakit di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak harta yang diambil oleh Dewa Tian Huang dan antek-antek itu ketika Gunung Lingsu dihancurkan. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan Su Yi saat ini adalah bahwa salah satu dari 9 rahasia kekacauan, yang dikuasai oleh adik bungsu Howling saudara, Kaisar Pedang Dongsuan, pasti akan jatuh ke tangan yang mulia Dewa Tian Huang. Dengan napas panjang, Su Yi menyingkirkan cincin penyimpanan dan mulai melihat slip giok emas. Segera, dia tahu cara menggunakan piring batu giok hitam. Harta ini dibawa oleh Jin Zuliu dari para dewa, dari tangan para dewa Tian Huang, dan disebut Hua Dao Senpan. Dengan harta ini, Anda dapat membuka tempat ini neraka. Seperti yang disimpulkan Su Yi, harta ini seperti kunci yang membuka pintu penjara. Namun, yang tidak dipikirkan Su Yi adalah bahwa dengan bantuan lempeng ilahi Tao Hua, dia benar-benar dapat menggunakan hukum pemusnahan yang menutupi Gunung Lingsu. Tidak diragukan lagi, serangan yang diderita Su Yi ketika dia masuk ke aula ini sebelumnya dimanipulasi oleh lelaki tua dengan mahkota Tao menggunakan harta ini. Sayangnya, menurut catatan dalam slip giok emas, ketika penjara ilahi dibuka, kekuatan hukum pemusnahan yang menutupi Gunung Lingsu akan berangsur-angsur menghilang. Hal ini membuat Su Yi agak menyesal. Awalnya, dia juga berpikir bahwa dia juga bisa menggunakan hukum pemusnahan, sehingga bahkan setelah membuka penjara dewa, dia bisa dengan mudah menekan para antek yang dilayani oleh dewa kehancuran. Tapi sekarang, saya hanya bisa melepaskan ide ini. Diam berpikir lama, Su Yi akhirnya mengambil keputusan. Dia mengeluarkan perahu penghancur langit dan memberitahu Howling Wind, yang bersembunyi di perahu penghancur langit, tentang rencananya. Keputusan Su Yi sederhana. Mundur dan berlatih di Gunung Lingsu. Harta yang ditinggalkan oleh Gunung Lingsu semuanya telah jatuh ke tanganku. Selain itu, ada monumen Chaos Deriving Dao yang dapat membantuku menyimpulkan jalan. Adapun antek-antek para dewa yang dipenjara, mereka dapat digunakan sebagai pedang. Dengan cara ini, mungkin ada kesempatan untuk mengantarkan kesempatan membuktikan Dao Taijing. Ini adalah rencana Su Yi. Namun, ketika Howling mengetahuinya, dia mengajukan keberatan dan berkata, meskipun aku membenci orang-orang tua yang menjadi anjing bagi Dewa Surga, mereka semua terlalu liar. Tuan Besar Taijing terbaik pada zaman itu, jika tidak, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk membunuh saudara laki-laki junior keempat saya? Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati, jangan biarkan diri Anda terbakar. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Baginya hari ini, peringkat Taiwu rentan, dan pembangkit tenaga listrik peringkat Taihe bukanlah ancaman. Hanya dengan bertarung dengan karakter peringkat Taixuan, Anda dapat mengasah ilmu pedang Anda. Memang benar ada orang kuat dan lemah di peringkat Taixuan. Para antek dewa yang dipenjara itu tidak diragukan lagi adalah kelompok eksistensi teratas di era Tai Huang, dan bertarung dengan mereka ditakdirkan untuk menjadi sangat berbahaya. Tapi inilah yang membuat Su Yi senang melihatnya. Kamu benar-benar tidak merasakan sedikit pun tanda kebangkitan dari kehidupan masa lalumu. Melolong bertanya lagi. Yang paling dia pedulikan adalah ini. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin basis kultivasi saya tidak cukup, atau mungkin saya perlu peluang lain. Tidak ada perubahan yang terasa. Howling terdiam beberapa saat, tampak kecewa. Kalau begitu coba lagi saat Anda berhasil menerobos. Setelah beberapa saat, Howling Feng berkata, kapan kamu akan membangunkan segala sesuatu tentang tuanku, kapan aku akan mengenalimu. Untuk saat ini, kamu ada di mataku, itu hanya Raja Abadi. Su Yi tertawa. Dalam beberapa hari kontak terakhir, dia telah mengetahui bahwa 3 murid dari kehidupan sebelumnya, Howling, memiliki temperamen yang sangat tidak terkendali, tajam, kata-kata tajam, apa yang harus dikatakan, tidak ada belas kasihan sama sekali.
Temperamen seperti itu memang sangat cocok untuk menekuni kendo. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi berbalik dan meninggalkan aula perunggu. Setengah dari Gunung Lingsu. Di depan monumen Chaos Road. Su Yi duduk bersila, dan dengan gerakan kinya, kabut kacau tiba-tiba muncul dari tablet batu, menutupinya. Dalam keadaan kesurupan, Su Yi tampak berada di langit berbintang. Ratusan juta bintang bertebaran bagai mutiara di langit luas berbintang, berkelap-kelip dan menghilang. Tidak perlu dipikirkan lagi, Su Yi mengerti bahwa miliaran bintang sebenarnya berasal dari aura paling primitif dari Grid Dao, penuh pesona misterius. Ketika dia mulai bermeditasi, menyisir jalannya. Ratusan juta bintang perlahan berputar, dan bintang-bintang bersiul, menjalin jejak alam yang indah, seperti benang sutra yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, menafsirkan jenis perubahan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, tanpa henti, dan lagi dan lagi. Dan Su Yi mengalami pencerahan yang aneh. Selama pencerahan ini, pikiran Su Yi kosong, dan dia mulai memilah, memadatkan, dan mempercepat jalannya sendiri. Lupa diri. Dari saat membuktikan Dao ke alam Raja Abadi di Gunung Wusheng, reruntuhan mayat kuno, dalam waktu kurang dari setengah tahun, kultivasinya telah menembus menuju kesempurnaan agung dari alam ini. Kecepatan masuk tidak tertandingi di dunia. Setiap langkah, meski mantap, tetap sempurna. Tapi curah hujannya kurang. Lagi pula, saya melaju terlalu cepat, dan sudah terlambat untuk sepenuhnya memahami banyak wawasan di jalan. Persepsi semacam ini berkaitan dengan perkelahian dan pembunuhan, dengan pengalaman di sepanjang jalan, dan bahkan hal ini juga berkaitan dengan hal-hal yang dialami dalam bernegara pikiran. Dan sekarang, Su Yi berada di pencerahan, menyisir jalan masa lalu, seperti ringkasan mendalam dan integrasi dari praktik masa lalunya. Kenali masa lalu, lihat masa kini, dan simpulkan jalan masa depan. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Su Yi tampaknya telah datang ke kedalaman langit berbintang, melihat sekeliling, miliaran bintang seperti miliaran yang sama sekali berbeda jalur derivasi telah menghasilkan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Demikian pula, jumlah pasir di sungai Gangga tidak terbatas. Saat pikiran Su Yi berubah, miliaran bintang tampak menyatu dengannya, dan mereka mulai berubah dengan cepat saat dia menyimpulkan jalannya sendiri. Dalam deduksi semacam ini, Su Yi melihat bahwa ada banyak kemungkinan di jalannya sendiri. Tapi kebanyakan bukan yang dia butuhkan. Oleh karena itu, tidak pernah berhenti, selalu disimpulkan. Dalam sekejap, seperti bertahun-tahun yang lalu. Seolah-olah waktu berhenti dan tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, rasa lelah yang tiada taraf membanjiri tubuhnya, membuat Su Yi terbangun dari keadaan pencerahan aneh memilah masa lalu dan menyimpulkan masa depan. Setelah itu, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya diambang kehabisan minyak, terutama kekuatan jiwanya, yang hampir habis. Tidak berperasaan. Ada apa? Su Yi bingung. Hampir bersamaan, suara Howling Wind buru-buru terdengar, apakah Anda menggunakan monumen turunan Chaos Dao untuk menyimpulkan perubahan Chaos Dao? Ada sentuhan ketegangan di antara kata-katanya. Tidak buruk, Su Yi mengangguk. Howling Wind jelas terkejut, dan bergumam, sekarang ku akhirnya percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari guru. Apa maksudmu? Su Yi mengeluarkan sebotol eliksir Taijing yang langka dan menelannya. Howling Wind terdiam beberapa saat, dan kemudian menjelaskan guru pernah membawa Chaos Yuan Dao Stele kembali ke Gunung Lingsu, dan pernah memberitahu kami bahwa jika kami bisa mengandalkan harta karun ini, memahami lintasan dan perubahan dari berbagai cara yang kacau, dapat dengan mudah membuka ilmu pedang milik langit. Membuka jalan berarti membuat jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Su Yi bisa mengerti maksudnya. Namun, ia mulai mengintegrasikan samsara, suansu, dan jalan lain ke dalam caranya sendiri sejak dini, menggunakan ilmu pedangnya sendiri sebagai tungku, melebur 10.000 tao di dalamnya, dia telah lama bepergian, dia telah keluar dari cara kendonya sendiri, jadi dia tidak terkejut. Tapi yang jelas, Howling kaget. Hal ini membuat Su Yi kaget dan berkata, apakah kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Howling berkata bukan hanya saya, di antara saudara-saudara kita, hanya saudara perempuan kedua yang menyadarinya sekali, tetapi hanya sekali. Su Yi,
Apakah Luo Changning, Rin Feng, dan Dong Xuan terlalu lemah? Tidak. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dianggap sebagai kaisar pedang yang tak tertandingi di era Tai Huang? Saya mengerti, menyimpulkan Wan Dao tidak ada hubungannya dengan tingkat Dao, tetapi terkait dengan kognisi dan pemahaman Dao, dan Anda harus karena itu karena reinkarnasi tuanku, langkah ini bisa dilakukan dengan mudah. Melolong. Ini mungkin alasan mengapa dia agak percaya bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari tuannya. Tapi Su Yi geli. Dia belum mengintegrasikan Taoisme Li Fuyu generasi kelima, bagaimana bisa dikaitkan dengan generasi kelima? Namun, ada benarnya melolong. Dalam hal kognisi dan pemahaman tentang Dao, melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, memang sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengintegrasikan banyak kehidupan lampau secara berturut-turut. Dalam setiap kehidupan sebelumnya, tingkat kultivasi mungkin berbeda, tetapi persepsi dan kognisi Dao seperti pengalaman langka dan berharga, yang disimpan di Su Yi. Dao di atas. Perbedaannya adalah jalur pedangnya dalam kehidupan ini telah melampaui kehidupan sebelumnya satu demi satu. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan monumen berasal dari kekacauan Dao untuk menyimpulkan variabel Wan Dao. Namun, itu akan sepihak. Namun, Su Yi tidak menjelaskan, melainkan bertanya, sudah berapa lama sekarang? 2 jam. Saya merasa sangat lelah setelah beberapa waktu jiwa dan kultivasi saya hampir habis. Su Yi terkejut. Melolong. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk meninju pria itu. Dalam pencerahan semacam ini, kakak perempuan kedua hanya berlangsung sesaat, tetapi menarik perhatian tuannya, dan memuji kakak perempuan kedua untuk yang pertama waktu. Baik. Apresiasi ini saja sudah membuat kakak senior kedua bahagia untuk waktu yang lama. Pada saat itu, siapa yang tidak iri padanya, kakak senior dan adik junior keempat. Dan orang ini, dalam pencerahan yang menyimpulkan kekacauan, berlangsung selama 2 jam, sungguh hal yang luar biasa, tetapi dia tampaknya merasa terlalu sedikit waktu telah berlalu. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman, Howe menjelaskan dengan sabar kesempatan ini sangat berharga, tetapi tidak mungkin ditemukan, Anda bisa. Setelah selesai berbicara, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa dikatakan tidak bisa bertemu, dan tidak sulit saya masih bisa tercerahkan lebih lama. Tentu saja, ketika saya pulih, saya akan terus tercerahkan. Melolong. Bagaimana kita bisa bicara hari ini? Buku Sebab dan Akibat Mencuri Kesenangan, dan sebuah kalimat muncul di halaman pukulan tak terlihat adalah yang paling mematikan. Benar saja, ketika Su Yi pulih, dia dengan mudah memasuki pencerahan yang menyimpulkan kekacauan. Tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dan Howling benar-benar terdiam. Pada akhirnya, dia tidak dapat memahami semua ini, dan dia hanya dapat menghubungkan alasannya dengan fakta bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari guru. 3 hari berlalu dengan cepat. Tetapi bagi Su Yi, sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Dalam 3 hari terakhir, dia hampir menyimpulkan 10.000 cara. Hanya ketika basis kultivasinya hampir habis, dia akan mengeluarkan obat mujarab untuk mengisi kembali staminanya. Meskipun basis kultivasi belum menembus, kognisi dan persepsi Dao telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan perubahan ini benar-benar membuatnya jauh lebih baik. Hal ini membuat Su Yi sadar bahwa dia benar dengan tidak terburu-buru membuktikan Tao. Namun, kekuatannya sendiri belum mencapai akhir dari situasi ini, dan masih ada kemungkinan untuk maju. Karena itu, hanya dengan benar-benar membiarkan keadaan pikiran tenang, memilah dan mengintegrasikan semua wawasan dari masa lalu, kita dapat lebih lanjut meredam dan memperbaiki diri kita sendiri. Kekuatan. Saatnya bertemu dengan antek-antek yang dipenjara itu. Su Yijing sangat bijaksana dan ingin melihat bagaimana kekuatannya sendiri berubah, dia segera bangkit dan pergi ke aula perunggu di puncak gunung. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.